Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video pembelajaran tentang konsep dasar perilaku organisasi. Saya Dina Budati, Prodi Manajemen, dan dalam video ini kita akan mempelajari fondasi penting yang memahami bagaimana individu, kelompok, dan organisasi berperilaku dalam lingkungan kerja modern. Yang pertama yaitu definisi perilaku organisasi. Mari kita definisikan apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyediakan dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam definisi ini ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu individu. Kami mempelajari kepribadian, motivasi, dan persepsi setiap orang. Yang kedua yaitu kelompok. Kami melihat dinamika tim dan kolaborasi. Yang ketiga organisasi. Kami memahami budaya dan struktur perusahaan. Perilaku organisasi menghubungkan ilmu dari berbagai disiplin ilmu. Seperti psikolog membantu kita memahami individu, sosiologi membantu kita memahami kelompok, dan antropologi membantu kita memahami budaya, dan ilmu politik membantu kita memahami kekuasaan dan otoritas. Semua ini digunakan untuk menciptakan pemahaman holistik tentang bagaimana organisasi bekerja. Yang kedua, mengapa penting kita memahami ini? Mungkin Anda bertanya, mengapa saya harus peduli dengan ini? Ada 5 alasan utama. Yang pertama yaitu produktivitas. Ketika kita memahami perilaku manusia, kita dapat menciptakan sistem yang membuat orang bekerja lebih efisien. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang memahami perilaku karyawan memiliki produktivitas 20-30% lebih tinggi. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Karyawan yang puas adalah karyawan yang engage. Mereka memberikan effort yang lebih baik dan tetap di perusahaan lebih lama. Yang ketiga yaitu retensi karyawan. Biaya merekrut dan melatih karyawan baru sangat mahal. Dengan memahami dan mengelola perilaku dengan baik, kita dapat mengurangi turnover secara signifikan. Yang keempat, inovasi. Organisasi yang memahami perilaku tim, mereka dapat menciptakan budaya yang mendorong produktivitas dan pengambilan risiko yang terstruktur. Dan yang kelima, manajemen konflik. Konflik adalah hal natural dalam organisasi. Namun, dengan memahami perilaku, kita dapat mengelola konflik ini menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Yang ketiga yaitu tingkat analisis. Perilaku organisasi dianalisis pada 3 tingkat yang berbeda, dan ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu individu. Di level ini kita mempelajari kepribadian seseorang, nilai-nilai mereka, sikap, motivasi, dan bagaimana mereka bekerja serta berintegrasi dengan lingkungan. Setiap orang membawa kepribadian unik mereka ke tempat kerja, dan ini mempengaruhi kinerja mereka. Yang kedua itu kelompok. Ketika individu berkumpul dalam sebuah tim, dinamika baru muncul. Kami melihat bagaimana komunikasi tim bekerja, bagaimana kepemimpinan mempengaruhi grup, kohesi tim, dan bagaimana peran-peran terbentuk. Yang menarik adalah bahwa perilaku kelompok seringkali berbeda dari jumlah perilaku individu mereka. Yang ketiga yaitu organisasi. Di level tertinggi ini, kami melihat budaya organisasi, struktur formal, strategi perusahaan, dan efektivitas keseluruhan. Faktor-faktor ini menciptakan konteks yang mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berperilaku. Yang keempat yaitu model klasik. Ada beberapa model klasik yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu Max Grever dengan teori X dan Y mengusulkan bahwa manajemen memiliki pandangan berbeda tentang motivasi karyawan. Maslow memberikan hasil hierarchy of needs dengan 5 tingkat kebutuhan manusia. Herbrand mengembangkan subfaktor
Theory yang membedakan antara faktor higien dan motivasi. Dan Michelin fokus pada kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Setiap teori ini memberikan wawasan berharga tentang apa yang memotivasi orang di organisasi. Kesimpulannya yaitu, perilaku organisasi adalah tentang memahami orang. Ini adalah seni dan sains untuk menciptakan organisasi yang tidak hanya efektif, tapi juga menjadi tempat yang baik untuk bekerja.